Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidil Mursalin, Sayyidin Muhammadin, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Ma'ruf Anur. Saya dari Prodi Manajemen kelas B. Oke. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan, bersama-sama umat manusia dan hamba Allah. Serta penanggung jawabnya pada 3 intisari itu. Yang pertama, pertanggungjawaban pada diri sendiri. Yang kedua, pertanggungjawaban pada masyarakat. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban pada Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, makna yang esensial dari kata abad hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah. Yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi, beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba, budak, dengan Tuhannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah Tuhannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abid, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dan ikhlas sepenuh hati. Seperti lantunan ayat berikut. Wa ma amrul il ya'budullaha mukhlishil lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka sendirian sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Tanggung jawab Allah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif, naik turun. Yang dalam istilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan qu anfusakum wa ahlikum na'aran. Jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari neraka. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan,
wakil al-handi muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan manusia menjadi khalifah. Berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan menyalahgunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta Al-Kaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili dan adalah wakil yang mengangkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangan di hadapan yang diwakilinya. Sebagai firman Allah yang ada dalam surat Fatir ayat 39, yakni Huwallazi ja'alakum khalafu fil ardi faman kafara fa'alayhi kufruh wala yaridul kafrina kufrahu wa rabbihim illa muqta wala yazidul kufrina kufruhum illa khasara, yang artinya dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama, memakmurkan bumi al-imrah, yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Keduanya, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun ayah. Melihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai SDM, sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Dua sisi tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam diri setiap muslim. Sedemikian rupa, apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah. Seperti firman Allah, laqad khalaqna insana taqwa mimal hasnifi. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat ayat 95. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.